Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Rahman Nugroho dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250001. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pengantar manajemen. Sejarah perusahaan Yakult di Indonesia. PT Yakult Indonesia Pesada telah berdiri sejak tahun 1991, berkantor di Jakarta, dan pada tahun 2002 ini telah berusia lebih dari 31 tahun. PT Yakult Indonesia Pesada adalah perusahaan PMA yang berasal dari Jepang. PT Yakult Indonesia Persada fokus dalam memproduksi serta mendistribusikan Yakult, yaitu minuman susu fermentasi, sebagai salah satu minuman keluarga yang baik untuk dikonsumsi setiap hari karena membantu menjaga kesehatan pencernaan. Filosofi PT Yakult Indonesia Pesada adalah memberikan kontribusi kepada kesehatan dan kebahagiaan masyarakat dunia maupun dunia dengan memacu keunggulan dalam ilmu kehidupan serta umum dan penelitian serta pengalaman, terutama dalam mikroorganisme. Perencanaan bisnis dari perusahaan Yakult. Pengelolaan pemasaran, sistem pemasaran produk Yakult di masyarakat saat ini menggunakan dua metode, yaitu metode Yakult Landi dan Discrete Sales. Yang Yakult Landi, para konsumen Yakult pasti sudah tidak asing terhadap pemasok yang menggunakan kostum khas Yakult dan lengkap dengan topi dan kotak pendingin yang membawa banyak kemasan Yakult. Mereka biasanya dikenalkan sebagai Yakult Landi. Yakult Landi merupakan media pemasaran milik Yakult yang memfokuskan diri terhadap women empowerment karena hanya mempekerjakan ibu rumah tangga saja. Yang kedua yaitu discrete sales. Metode pemasaran selanjutnya adalah berupa discrete sales. Discrete sales Yakult dilakukan dengan pengiriman menggunakan truk yang sudah didesain pendingin di dalamnya, akan menjaga mutu dan kualitas Yakult di dalamnya. Pengorganisasian di perusahaan Yakult. Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang terkait di dalam perusahaan Yakult diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, area manager. Tugas dari area manager sebagai berikut. Yang pertama yaitu membawahi beberapa rating. Yang kedua, mengatur segala kegiatan distrik termasuk yang meliputi operasional, penjualan dan promosi serta otorisasi lain dari luar. Yang kedua, discrete supervisor. Tugas dari discrete supervisor yaitu yang pertama, melakukan pembuatan program kerja yang meliputi discrete. Yang kedua yaitu mengawasi program kerja aset perusahaan. Yang ketiga, menanggung jawab atas segala hal yang menyangkut tentang discrete. Dan yang terakhir, melakukan pengaturan kerja dan operasionalnya. Nah, selanjutnya ada tim leader. Tugas tim leader yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkutkan kegiatan promosi atau kegiatan promosi yaitu bertanggung jawab dalam kegiatan promosi. Yang kedua, mengatur segala kegiatan dan jadwal kerja promotor. Yang ketiga, mengevaluasi media-media promosi. Dan yang terakhir, mengawasi anggaran promosi. Yang selanjutnya ada sales koordinator, yaitu tugasnya yang pertama bertanggung jawab mengatasi masalah yang berhubungan dengan distributor Yakult ke toko-toko atau agen-agen. Yang kedua, monitoring program-program yang dilakukan di tingkat toko atau agen.
Selanjutnya ada discrete cashier. Tugas dari discrete cashier adalah bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut masalah keuangan di renting. Dan selanjutnya ada discrete storekeeper. Dan yang ketujuh ada dan selanjutnya ada discrete outlier. Tugas dari discrete checker adalah bertanggung jawab terhadap administrasi penjualan, mulai dari penyediaan faktur, kebenaran transaksi, piutang, tagihan, serta hal-hal yang berhubungan dengan administrator. Yang selanjutnya ada salesman. Tugas dari salesman yaitu bertanggung jawab terhadap penjualan Yakult ke toko-toko dan agen-agen yang telah ditunjuk. Dan yang kedua, bertanggung jawab memastikan kondisi Yakult yang tersedia di toko atau di agen-agen apakah dalam keadaan baik. Dan terakhir, menjaga kebutuhan toko atau agen atas Yakult apa yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada tugas dari promotor. Selanjutnya, gaya kepemimpinan perusahaan Yakult. Gaya kepemimpinan mereka yang menggunakan jalan demokratis. Pada gaya kepemimpinan ini, keputusan yang diambil menggunakan pilihan mayoritas. Jadi, semakin para anggota tim tegas dan kuat dalam mempertahankan ide atau aspirasi mereka, maka ide mereka bisa menjadi keputusan yang dipilih, terutama jika idenya masuk ke dalam pemilihan mayoritas. Selanjutnya, bagaimana perusahaan Yakult menghadapi era digitalisasi? Untuk menghadapi dan bertahan di era transformasi digital perusahaan, Yakult melakukan consumer experience improvement. Perusahaan harus merancang consumer experience from audience in kumpulan feedback dari pelanggan, berkomunikasi dengan semua stakeholder, khususnya untuk pelanggan. Perusahaan harus memahami mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan, apa kesulitan dan keuntungan. Customer experience harus menjadi pekerjaan semua orang di perusahaan dan ditetapkan terutama di 3 departemen ini: marketing, sales, service dan service. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa digital agency yang ahli dalam bidang ini, juga membantu dalam transformasi digital. Selanjutnya, bagaimana perusahaan Yakult melakukan pengawasan dan pengendalian supaya yang direncanakan berhasil? Perusahaan Yakult melakukan pengawasan mutu. Dalam fase ini, perusahaan mengawasi jalannya proses produksi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang direncanakan atau belum. Pada fase ini, perusahaan akan melihat dengan sesama bagaimana input, proses, dan output yang dijalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.